Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Aini, mahasiswi Tarjamah semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bunyi suprasegmental, yang mana pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Baik, sebelum kita lanjut mengenai pengertian bunyi suprasegmental, karena bunyi suprasegmental ini ada di bab fonologi, mari kita bahas mengenai fonologi terlebih dahulu. Fonologi yaitu merupakan cabang ilmu bahasa yang membicarakan mengenai bunyi bahasa yang dapat membedakan makna suatu kata atau ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa tertentu menurut fungsinya, yang mampu membedakan makna leksikalnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental atau alfonema vokoalkotiyah merupakan arus ujaran. Arus ujaran yaitu runtunan bunyi sambung menyambung dan terus-menerus yang disertai dengan jeda singkat, keras lembutnya bunyi, tinggi rendahnya bunyi, panjang pendeknya bunyi, dan seterusnya. Arus ujaran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bunyi segmental dan yang kedua ada bunyi suprasegmental. Baik, di sini kita akan membahas tentang bunyi segmental terlebih dahulu. Bunyi segmental adalah bunyi yang dapat disegmentasikan. Bunyi segmental itu membahas mengenai cara mekanisme artikulasi, mekanisme udara, maju mundurnya lidah, tinggi rendahnya nada, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu ada bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang tidak dapat disegmentasikan. Nah, dalam bunyi suprasegmental ini dibagi menjadi 4, yaitu ada durasi, nada, tekanan, dan yang terakhir yaitu adalah jeda. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan apa itu durasi. Durasi yaitu panjang pendek suatu bunyi bahasa yang menunjukkan lama waktu yang dipertahankan posisi oleh alat ucap. Nah, dalam fonetik, tanda seperti titik dua tunggal dan titik dua ganda itu pertanda panjang yang bisa membedakan makna. Nah, bisa kita lihat pada contoh PPT ini dari kata kataba. Nah, huruf K di sini yaitu menggunakan durasi. Dan contoh yang kedua yaitu ada kata kataba. Nah, kata kataba ini tidak menggunakan durasi. Nah, dari contoh kedua ini mereka itu tentu saja membedakan makna. Nah, dari kata kataba yaitu yang artinya staff dan kata kataba yang artinya menulis. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu ada nada. Nada merupakan yang berkenan dengan tinggi rendahnya bunyi. Jadi ketika ada suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan frekuensi yang tinggi, maka menghasilkan nada yang tinggi. Dan juga sebaliknya, apabila ada suatu bunyi segmental yang diucapkan frekuensi yang rendah, maka akan menghasilkan nada yang rendah pula. Nah, dalam tulisan fonetik itu, nada ditandai dengan angka. Dalam intonasi, nada terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada nada rendah yang ditandai dengan angka 1, nada sedang yang ditandai dengan angka 2, nada tinggi ditandai dengan angka 3, dan nada sangat tinggi ditandai dengan angka 4. Nah, bisa kita lihat contoh di sini yaitu dari kata zahaba al-waladu ila suqi, yang artinya anak itu pergi ke pasar. Nah, bisa teman-teman lihat dari contoh yang ada di PPT ini, dia memiliki angka-angka tersendiri. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu ada tekanan. Tekanan, keras lemahnya tekanan ditandai gerak alat ucap yang bertenaga dan menggunakan otot yang lebih tegang dalam menghasilkan bunyi.
Dalam fonetik dikenal beberapa tanda-tanda tekanan, yaitu yang pertama ada tekanan keras, yang kedua ada tekanan sekunder, dan yang ketiga ada tekanan tersier. Nah, contoh tekanan yaitu pada kata katib yang artinya penulis dan pada kata kitab yang artinya buku. Nah, di situ sudah jelas suku kata yang panjang itu yang mana dan suku yang pendek juga yang mana. Nah, jadi antara tekanan atau intonasi, durasi, dan juga nada itu masih ada berkesinambungan pada bab suprasegmental ini. Selanjutnya, mari kita teliti dari contoh yang tadi. Nah, jadi suku kata pendeknya yaitu tip dan ki, dan suku kata panjangnya yaitu ka dan tab. Pada pembahasan terakhir, kita akan membahas tentang jeda. Jeda di sini adalah pemberhentian sesaat bunyi dalam bahasa. Dalam suatu bunyi segmental atau suku kata, frasa, klausa, dan wacana itu pasti disertai dengan jeda. Nah, jeda itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada jeda antar suku kata yang ditandai dengan plus. Yang kedua, jeda antar kata dalam frase dalam klausa yang ditandai garis miring tunggal. Yang ketiga, jeda antar frase dalam klausa yang ditandai dengan garis miring ganda. Dan yang terakhir di sini ada jeda antar kalimat dalam wacana ditandai dengan pagar. Nah, contoh jeda. Jeda bahasa Arab pada klausa yaitu kataba at-tilmizu risalatan yang artinya siswa itu menulis surat. Nah, itu adalah contoh dari jeda. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian semua. Syukran kasir, summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.